Mari sekarang menyimak tentang karakteristik tim yang efektif. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan sebuah tim. Pertama, memiliki tujuan bersama dan nilai value yang cocok. Kedua, memiliki tujuan yang jelas dan menantang. Ketiga, keseimbangan antara orang-orang yang dapat memberikan wawasan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Keempat, porsi kerja yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kelima, lingkungan psikologis yang aman, mendorong orang-orang untuk berbagi informasi, mengusulkan ide, dan mengungkapkan kerentanan tanpa khawatir akan akibat yang ditimbulkan. Dan keenam, komunikasi yang terbuka serta jujur. Semua hal tersebut bergantung pada komunikasi, baik dalam informasi yang diberikan maupun dalam cara orang berinteraksi satu sama lain. Demikian pandangan Buffy. Sehingga terwujud dinamika tim dalam perusahaan. Dinamika tim adalah interaksi dan proses yang terjadi di antara para anggota tim. Tim yang produktif cenderung mengembangkan norma yang jelas, standar informal yang memandu perilaku para anggotanya. Sementara dinamika dan norma kelompok sendiri dipengaruhi oleh peran yang diambil oleh anggota tim dan bagaimana tim itu berkembang. Dimensi komunikasi dalam kerja tim. Sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai tim ketika orang-orang di dalamnya saling berkomunikasi dari waktu ke waktu, berbagi perasaan dan kepercayaan, serta saling bergantung satu sama lainnya. Ada 5 elemen komunikatif dari interaksi tim yang penting untuk dipertimbangkan sesuai pandangan Eisenberg. 1. Peran. 2. Norma. 3. Proses pengambilan keputusan. 4. Manajemen konflik dan konsensus. Dan yang kelima, keragaman budaya. Mari kita urai peran. Peran adalah kerja tim yang efektif, di mana kerja tim yang efektif adalah kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara tujuan anggota individu dan tujuan tim. Namun perilaku individu dapat bervariasi secara signifikan. Anggota tim cenderung memberlakukan peran komunikasi yang dapat diprediksi, yang merupakan pola interaksi konsisten dalam tim. Secara luas, ada 3 jenis peran komunikasi, yaitu pertama tugas, kedua pemeliharaan, dan ketiga peran yang berpusat pada diri sendiri. Dalam pengerjaan peran tugas, anggota tim merangkum dan mengevaluasi ide-ide tim dan progres atau memulai proses menciptakan ide dengan menawarkan ide dan saran yang baru. Dalam peran pemeliharaan, komunikasi anggota tim berusaha untuk meredakan ketegangan atau tekanan-tekanan kelompok, seperti bergurau atau mengganti topik pembicaraan, atau untuk menciptakan keharmonisan dalam kelompok dengan membantu mendamaikan konflik atau perbedaan pendapat. Dengan menjalankan peran yang berpusat pada diri sendiri, anggota tim berusaha untuk mendominasi diskusi dan pekerjaan kelompok, atau untuk mengalihkan perhatian kelompok dari isu-isu serius dengan membuatnya tampak tidak penting. Berbeda dengan efek positif dari peran tugas dan pemeliharaan, peran yang berpusat pada diri sendiri selalu dianggap tidak pantas dan tidak produktif. Demikian pandangan Godel, yang mengidentifikasikan 2 peran lainnya, yaitu pemimpin dan fasilitator. Rekan-rekan, dari uraian sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan sejenak bahwa komunikasi organisasi jelas memerlukan peran, dan peran di sini melibatkan individu, kelompok, dan lingkungan organisasi itu sendiri. Komunikasi organisasi tidak dapat berdiri sendiri, karena di situ ada tugas, ada kesatuan, dan juga kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, kami akan melanjutkan dengan bab selanjutnya tentang komunikasi organisasi. Sekarang, mari kita menyimak tentang elemen komunikasi dari interaksi tim, fungsi peran. Peran pemimpin ditunjukkan oleh anggota kelompok yang memandang diri mereka sebagai ahli strategi politik yang brilian. Dia juga memandang dunia sebagai entitas politik. Dalam peran fasilitator, anggota tim fokus secara khusus pada proses kelompok. Misalnya mengikuti agenda dan mempertahankan konsensus dalam pengambilan keputusan. Untuk kepentingan tim, sambil menahan diri dari komentar substantif mengenai masalah yang terjadi. Beberapa orang melayani dalam tim dan berusaha memfasilitasi komunikasi tim, memainkan peran yang berbeda di berbagai momen. Misalnya, seorang manajer pelatihan dapat bertindak sebagai fasilitator jika selama pertemuan tim, percakapan menyimpang dari topik. Pada saat yang sama, manajer dapat menangguhkan peran fasilitator dengan menawarkan informasi atau pendapat yang relevan dengan diskusi.
Dua peran lain yang dimainkan oleh fasilitator tim yaitu sponsor dan pelatih yang dapat membantu organisasi mempermudah transisi ke pendekatan berbasis tim. Sponsor bukan anggota tim, tetapi memiliki kekuatan dan pengaruh signifikan dalam organisasi. Dia bertanggung jawab memberitahu tim mengenai perkembangan organisasi, menghilangkan hambatan bagi terciptanya kerja tim yang efektif, dan mengadvokasi atas nama tim serta mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan. Seorang pelatih, biasanya mantan supervisor dan anggota tim yang dihormati, bertanggung jawab membantu orang lain untuk memperoleh keterampilan lintas fungsi yang diperlukan dalam penyelesaian tugas tim. Pembinaan sangat penting dalam keberhasilan tim karena membahas masalah khusus yang terkait dengan transisi dari pendekatan manajemen klasik ke pendekatan yang berbasis tim. Selain itu, seorang pelatih mengajarkan anggota tim bagaimana meminta pembinaan dan bagaimana menangani kesalahan, kelemahan, atau kekurangan dalam kinerja tim.